Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai korosi dan proteksi pada landmark. Adapun anggota kelompok kami yang telah tertera pada slide berikut. Adapun outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teori dasar, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Korosi merupakan peristiwa yang banyak terjadi pada benda di sekitar kita, khususnya logam. Korosi ini merupakan gejala alami yang dapat terjadi pada semua logam yang akan mempengaruhi daya guna ataupun estetika dari benda kerja tertentu. Salah satu objek yang dapat terserang terjadinya korosi adalah landmark, di mana landmark yang biasanya diletakkan di ruang terbuka akan kontak dengan lingkungan yang ekstrim, sehingga memungkinkan terjadinya peristiwa korosi ini. Korosi merupakan suatu kerusakan yang terjadi karena adanya reaksi kimia antara suatu material dengan lingkungannya. Jenis-jenis korosi. Berdasarkan temperaturnya, korosi dibagi menjadi korosi temperatur rendah dan korosi temperatur tinggi. Sedangkan jenis korosi berdasarkan bentuknya ada korosi galvanik, korosi celah, korosi sumuran, korosi lelah, dan korosi erosi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya korosi. Yang pertama adalah suhu. Kenaikan suhu dapat menyebabkan kecepatan reaksi korosi. Hal ini terjadi karena semakin tinggi suhu, maka energi kinetik antar partikel-partikel akan lebih cepat bergerak, sehingga korosi akan lebih cepat terjadi. Yang kedua, kecepatan aliran fluida. Jika kecepatan aliran fluida semakin besar, maka kontak antara zat bereaksi dengan logam akan semakin besar pula, sehingga laju korosinya akan cenderung meningkat. Ya, konsentrasi larutan elektrolit. Hal ini berhubungan dengan sifat keasaman dan kebasahan suatu larutan. Larutan yang bersifat asam biasanya sangat korosif terhadap logam, sehingga logam yang berada di dalam media larutan asam akan lebih cepat terkorosif. Yang keempat, oksigen. Adanya oksigen yang terdapat di udara dapat bersentuhan langsung dengan permukaan logam yang lembab, sehingga kemungkinan terjadinya korosi akan menjadi lebih besar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan laju korosi pada logam. Yang pertama adalah dengan alloying. Alloying merupakan teknik memadukan logam agar tercipta suatu material yang tahan terhadap korosi. Yang kedua adalah dengan alterasi lingkungan. Alterasi lingkungan merupakan cara untuk mengontrol tingkat keasaman lingkungan. Yang ketiga adalah dengan pemilihan desain yang sesuai. Yang keempat adalah penambahan inhibitor. Inhibitor adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu lingkungan korosif dengan kadar yang sangat kecil untuk mengendalikan korosi. Yang kelima, proteksi katodik, dengan cara mengubah potensial antarmuka logam dengan ionnya ke daerah imun. Yang keenam, dengan coating, atau melapisi permukaan logam dengan tujuan dekoratif untuk melindungi benda tersebut dari kontak langsung dengan lingkungan. Nah, pada patung Liberty memiliki beberapa jenis korosi. Yang pertama itu ada korosi merata. Nah, korosi merata itu korosi yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia yang terjadi secara seragam pada permukaan logam. Korosi itu terjadi akibat logam bereaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, korosi logam tembaga pada patung Liberty di Amerika Serikat itu disebut patina. Nah, patina merupakan campuran senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air seperti CuS, CuO, CuCl, dan CuCO3. Juga senyawa yang larut dalam air tetapi terbentuk kembali jika terkena air hujan, seperti CuCl2, CuSO4, dan CuNO3 kali 2. Nah, senyawa itulah yang membuat warna dari patung Liberty menjadi hijau. Nah, yang kedua itu ada korosi galvanik. Nah, korosi galvanik terjadi ketika dua buah logam atau paduan yang berbeda saling kontak atau bersentuhan dalam satu larutan elektrolit. Nah, perbedaan potensial elektrokimia antara logam yang berbeda, besi dan tembaga contohnya, merupakan driving force elektrolisis. Kerangka besi membentuk tusuk horizontal dan vertikal pada kulit tembaga, serta mekanisme pemasangan yang sedemikian rupa, di mana pelanan tembaga mengelilingi kerangka besi tersebut yang menyediakan konfigurasi kondusif untuk korosi galvanik. Selanjutnya kita masuk ke proses dan reaksi korosi pada patung Liberty, di mana proses korosi yang terjadi pada patung Liberty yang pertama, tembaga pada lapisan luar patung Liberty bereaksi dengan oksigen.
dari udara melalui reaksi reduksi oksidasi. Tembaga akan menyerahkan elektronnya kepada oksigen sehingga teroksidasi menghasilkan Cu2O, tembaga satu oksida yang berwarna merah atau pink. Reaksinya dapat dilihat di atas. Tembaga satu oksida kemudian bereaksi lebih lanjut dengan oksigen membentuk tembaga dua oksida CuO. Reaksinya bisa lihat yang di tengah. Ketika masa pembangunan patung Liberty, udara di sekitarnya banyak mengandung sulfur yang merupakan gas polusi udara dari pembakaran batu bara. Tembaga juga akan bereaksi dengan sulfur membentuk tembaga dua oksida yang berwarna hitam. Reaksinya dapat lihat di bawah. Cu dapat bereaksi dengan karbon dioksida dari udara dan ion hidroksida dari air membentuk tiga senyawa. Tiga senyawa di sini akhirnya membentuk warna biru kehijauan dari patung Liberty. Reaksi-reaksi ini terus terjadi selama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga jumlah tiga zat di sini tentu akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu aspek termodinamika dan aspek kinetika pada korosi. Besi memiliki potensial yang lebih rendah dibandingkan dengan potensial tembaga, sehingga pada permukaan logam besi akan terjadi reaksi anodik. Besi akan larut dalam sistem sebagai Fe menjadi Fe2+ plus 2E. Sel galvanik ini akan menyebabkan logam besi atau Fe terkorosi. Pada permukaan tembaga terjadi reaksi katodik antara elektron dengan ion hidrogen, sesuai dengan reaksi H+ plus E menjadi H2. Katoda akan terpolarisasi oleh kehadiran ion-ion hidrogen yang menghasilkan lapisan film dan menutupi permukaan katoda. Umumnya, air mengandung oksigen terlarut sehingga ion hidrogen yang terbentuk pada permukaan katoda akan bereaksi dengan oksigen sesuai reaksi setengah O2 plus 2H menjadi H2O. Kinetika untuk reaksi ini sangat ditentukan oleh laju difusi oksigen ke permukaan katodik. Selama katoda menghasilkan reaksi ini, maka reaksi pada anoda juga akan terjadi. Selain itu, aspek termodinamika juga dapat diketahui melalui diagram Pauerback. Dapat dilihat pada gambar, pada kondisi pH netral, logam Fe akan berada dalam daerah imun, dan pada pH di atas 10, besi akan mengalami 3 kondisi, yaitu pasifasi antara oksidasi Fe menjadi Fe2O3, pasifasi antara oksidasi Fe menjadi Fe3O4, dan kondisi stabil yang berada di daerah imun. Ketahanan Fe pada kondisi tinggi diakibatkan oleh munculnya selaput pasif protektif atau Fe2O3 dan Fe3O4 yang menghalangi terjadinya korosi lebih lanjut pada besi. Korosi yang terjadi pada patung Liberty memang sebenarnya tidak bisa dihindarkan, namun tetap bisa kita kendalikan laju korosinya. Ada beberapa cara untuk memperlambat laju korosi pada patung Liberty. Yang pertama adalah membersihkan patung Liberty secara berkala atau dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Dapat juga dilakukan pelapisan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya korosi. Juga bisa dilakukan dengan cara spray coating pada seluruh bagian patung, seperti mengecat ulang permukaan patung Liberty. Berikut ini adalah kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama adalah patung Liberty ini terdapat 2 jenis korosi yang mendominasi, yaitu korosi merata dan korosi galvanik. Kemudian patung Liberty ini korosinya disebabkan oleh perbedaan jenis logam yang digunakan serta perubahan warna yang timbul dipengaruhi oleh adanya kehadiran oksigen dan CO2. Tapi polusi udara, kelembapan dan air juga dapat mempengaruhi perubahan warna tersebut. Dan yang terakhir, pengendalian korosi pada patung Liberty dapat dilakukan dengan membersihkan patung secara berkala atau melakukan metal spraying pada permukaan logam. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 8 dengan judul korosi pada landmark. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.